bahwa datang dari Tuhan. Tuhan itu. Oke. Udah selesai kita berarti. Berarti benar Yesus bukan Tuhan karena Yesus datang dari Tuhan. Segala sesuatu yang datang dari Tuhan itu bukan Yesus Tuhan. Itu kan Tuhan sendiri, Bang Juma. Oh gimana? Yesus itu. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan Yesus itu Tuhan sendiri? Bagaimana ceritanya Anda mengatakan Yesus itu Tuhan sendiri? Sementara Yesus Anda katakan berasal dari Tuhan. Gimana ceritanya dia jadi Tuhan sementara dia berasal dari Tuhan? Jadi saya tanya dulu balik sama Bang Juma. Di mana? Apakah Bang Juma udah melihat atau ada di dalam Alkitab kami bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Apakah ada? Ada. Ya. Semua. Mana? Semua. Di mana? Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua menyatakan Yesus bukan Tuhan. Anda mau Anda minta data dari mana? Yohanes, saya akan kasih. Matius, Lukas, Markus, Surah Paulus saya akan kasih. Boleh. Oke. Yang pertama, menurut Yesus, yang mengutus aku tidak pernah kamu lihat. Yohanes 5 nomor 37. Yang mengutus aku tidak pernah kamu lihat. Iya, tapi maksudnya apa itu, Bu? Maksudnya apa? Percaya kepadaku itu artinya dia sudah melihat Tuhan. Berarti artinya Yesus itu adalah Tuhan sendiri yang sudah menjelma. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya, saya akui itu. Sekarang, itu kan sekarang ketika Yesus mengatakan, kami pasti bisa. Oh, itu menurut Ibu. Yang saya tanya kan menurut Yesus. Kristen ini kan memang bukan pengikut. Yang saya tanya ini Yesusnya kan dari tadi. Siapa Yesus menurut Yesus? Kan gitu poinnya. Nah, Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, tapi Yesus mengatakan Tuhan itu tidak pernah dilihat. Sementara Yesus dilihat. Berarti Yesus mengakui dirinya bukan Tuhan, kan gitu. Menjelma jadi manusia. Nah, itu dia. Tuhan tidak pernah bisa menjadi manusia. Kenapa enggak? Tuhan tidak pernah bisa menjadi manusia. Tuhan yang berkehendak. Nggak bisa. Mana ada Tuhan? Enggak bisa. Apa yang? Di mana Tuhan berkehendak menjadi bukan Tuhan? Di mana? Di mana ada Tuhan berkehendak menjadi bukan Tuhan? Itu di mana? Karena kalau kemauan Tuhan, dimana? apa saja pun dia bisa. Tuh. Bentar. Iya, sekarang di mana kemauan Tuhan? Yang saya tanya, di mana tertulis kemauan Tuhan untuk tidak menjadi Tuhan? Itu di mana? Ya mungkin ya saya karena belum membacanya ya, jadi belum begitu memahami. Nah, ini dia, ini bahaya. Anda belum membaca tapi Anda sudah mengimani. Bahaya. Bahaya itu namanya. Anda mengimani sesuatu sementara Anda tidak pernah membaca. Amsal 3 nomor 5, janganlah kamu berpegang kepada asumsi manusia, tetapi berpeganglah kepada firman Tuhan. Nah, mana firman Tuhan? Bahwa Yesus itu Tuhan itu sendiri. Mana? Firman Tuhan yang kita minta mana? Gak ada. Semua yang Yesus ucapkan pada dirinya itu semuanya adalah manusia. Kesaksian Yesus, Ibu baca sekarang, buka Bible. Yohanes 5 nomor 36. Ini kesaksian Yesus. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa semua pekerjaan, apakah itu mujizat, tanda-tanda, kekuatan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku Yesus adalah utusan Tuhan. Ini Yesus mengakui loh. Kesaksian Yesus dia hanya utusan Tuhan. Kesaksian Ibu, Yesus adalah Tuhan. Kira-kira yang mana yang harus saya percaya? Kesaksiannya Yesus atau kesaksiannya Ibu? Dibuka mic-nya, Bu. Interaktif aja, Bu. Santai, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ya, yang mana yang harus saya percaya, Bu? Kesaksian Yesus atau kesaksian Ibu? Kan Yesus mengatakan itu karena dia sudah menjadi manusia, ya kan? Jadi,
Ya kalau sudah jadi manusia mungkin berarti itu nggak Tuhan lagi, Bu. Berarti dia bukan Tuhan karena dia manusia. Dia itu kan menjelma, bukan seutuhnya manusia. Itu. Kok menjelma lagi, ini kita langit dan bumi menjelma menjadi bukan Tuhan. Itu nabi mana yang mengajarkan itu, Bu? Ada Tuhan pencipta langit dan bumi menjelma menjadi bukan Tuhan. Itu di mana ilmunya Ibu dapat? Iya, kan nabinya kan bukan Yesus. Yesus kan bukan nabi, tapi Yesus itu kan Tuhan. Nabi, Bu. Loh, Iya. Yesus sendiri mengaku dirinya nabi kok. Itu kan menurut Muslim. Lah, Menurut Alkitab Yesus, itu, Bu. menurut Alkitab. menurut Yesus dirinya adalah nabi. Yesus mengaku dirinya nabi. Kenapa jadi Muslim? Matius 21 nomor 11, Bu. Hmm. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Kan itu kata ini loh. Bukan kata Tuhan Kata siapa? itu. Itu kan Loh. kata orang-orang ini pengikutnya. Jadi itu kan wajar kan Lah. kalau di bangsa Israel itu kan. Ibu data-data di Bible ditabrak semua. Memang ketika diceritakan di dalam Matius 13:57, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ini seorang nabi yang maksud Yesus ini siapa? Yesus. Waduh. Oh, Iya, Yesus. Lanjut kasih. Berat, memang berat karena orang-orang ini adalah anti ajaran Yesus tapi beriman kepada Yesus. Memang susah. Selamat pagi. Ya, malam, Pak. Ya, Udah siang, Pak. oh iya ya, udah siang ya. Aduh, baru bangun aku, Pak. Ya, gedein dikit suaranya. Baru bangun. Nggak nanya. Ya, Kristen apa Islam, Pak? Pengikut Kristus. Dari Sumatera ya, Pak ya? Ya, pengikut Kristus, Pak ya. Ya, dari Sumatera ya? Dari Sumatera, boleh. Ya, silakan Pak, jangan permalukan saya, Pak. Saya juga Oke, udah dari Sumatera ini soalnya. dilanjutin topik tadi, bantu itu Ibu. Apa itu? Katanya Yesus itu Tuhan, gitu loh. Oh, itu ya benar. Pakai data apa, Bang? Silakan. Pakai data apa di Bible kalau Yesus itu Tuhan? Hanya Tuhan lah yang bisa mengampuni dosa kan? Oh, jadi Tai sapi juga mengampuni dosa. Apa? Tai sapi bisa menghapus dosa. Di mana itu? Yesaya 6 nomor 7, batu bara bisa Ulangan 29:14, Bang. Kalau kamu percaya itu ya ikutin aja itu. Tes HPmu itu. Loh, itu Alkitab itu. Itu kan kamu kan nggak memahaminya itu isi kitab gitu loh. yang Anda bikin loh. Loh, kok saya jadi nggak paham Ya. gimana ceritanya, Pak? Coba Anda tunjukkan di mana dalilnya Yesus bisa mengampuni dosa, itu di mana, Pak? Nggak perlu dia mengaku aku Tuhan. Yang Di perlu mana mengaku Yesus aku mengaku setan. bisa mengampuni? Setan yang bisa mengaku. Enggak. Gitu loh. Anda Nggak perlu berarti Tuhan yang Anda setannya begitu karena Anda mengajarkan bukan Tuhan untuk dituhankan. Berarti Anda yang setan, Bang, karena Abang mengajarkan dan menyampaikan kepada manusia bahwa Yesus itu Tuhan, sementara Yesus tidak pernah mengaku. Berarti Anda setan. Ngapain dia ngaku orang dia punya milik? Setan itu kerjanya menyesatkan manusia. Nah, sekarang kalau saya tanya kepada saudara, siapa yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu Tuhan? Siapa yang mengajarkan? Ya dari Siapa yang mengajarkan? Kita bisa tahu. Dari kita bisa tahu. Di mana? Di mana itu? Di mana itu, Pak, tertulis bahwa Yesus itu Tuhan? Kamu yang kamu percaya pengampunan dosa siapa? Pencipta langit dan bumi. Yesus juga bisa mengampuni dosa. Di mana? Di mana dalilnya? Tunjukkan ke saya.
Nyari dia di Google. Ya Bapak, ampunilah dosa mereka. Loh, Yesus berdoa. Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Hilang dia Ada dari peredaran. dari data dia. Jadi mohon maaf itu apa namanya, live chatnya memang agak dimatiin ya, karena kalau aktif berat jadinya ya, begitu ya. Iya Bang Hen. Sorry ya yang dibawa ya, ntar lagi aja diaktifin. Gitu Bu Haji, Ibu Haji Fatma ya, maaf ya Bu Haji. Ibu Haji ya. Yesus juga bisa Gimana? mengampuni. Gak dapat. Markus 2. Silakan Bang Isan. Dia nggak baca original teksnya itu Bang. Modal gini mau diskusi. Nggak apa-apa lah, edukasi aja dia. Siapa tahu dia bisa meleng dikit, keluar dari doktrin akut. Kan perlu akal memang sih, kalau hanya imani saja ya memang kayak gini. Bisa dipisahkan, Pak. Ya Bapak kalau manusia berdua sama siapa, Pak? Ya berdoa kepada Tuhannya lah. Ya berdoa kepada Tuhan. Ya itulah itulah Yesus itu mengajarkan, seperti itulah kita berdoa kepada Dia, kepada Bapa gitu loh. Yesus ada kepada dirinya. Kenapa? Enggak jelas, sinyalmu enggak jelas. Kenapa? Enggak jelas Putus Bang. sinyalmu. Diulang banyak Mak, putus-putus. Adakah Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Ikutlah aku. Udah. Tak seorang pun yang sampai kepada Bapa kan Ya dia bilang, ikut. ya udah. Yohanes. Gini aja. Ikutlah aku. Ya. Dia pakai Yohanes 14:6 Siapa banyak. yang menyangkal Ikutlah anak, aku, dia bukan pasti menyangkal Bapa. sembahlah aku. Ya sama aja. Oi, beda. Ya sekarang ketika kemudian dengarkan saya. Enggak Ya. sama. Menyangkal itu Yesus sebagai apa? Jika Menyangkal engkau Yesus sebagai apa? Jika engkau menyangkal aku, berarti engkau menyangkal Bapa. Udah. Menyangkal Yesus sebagai apa? Apakah Yesus mengajarkan dirinya dia adalah presiden? Lalu kita sangkal, kamu bukan presiden. Apakah Yesus mengajarkan dirinya Tuhan? Nggak perlu dia ngomong kayak gitu. Buat apa? Abang udah tahu kok dari atas kok. Yang mana yang harus saya percaya ini? Anda atau Yesus? Percaya kitab. Udah. Aduh. Bro, Itu loh. kalau Yesus Dirinya berkata- utusan Tuhan. Bro, Anda bro, sangkal tidak bro. itu? Dia Itu. dia utusan untuk Hah? memberitakan semua gitu loh, mengajarkan. Memang dia utusan. Kenapa? Ada salah. Siapa yang mengutus? Siapa yang mengutus? Hah? Siapa yang mengutus dia? Dia tidak bisa terpisah karena dia adalah satu hakikat ya toh. Tidak bisa Buset, terpisah gitu. Makanya pemahaman kalian itu harus Pakai dicerna gas. gitu loh. Pemahaman Alkitab itu cerna dulu dikit-dikit. Jangan ini Bro, ini interaktif bro. matinya gitu loh. Wis, yang mengutus Yesus siapa? Siapa? Yang mengutus Yesus siapa? Kan udah dibilang Pak, satu ke satu itu harus jatuh. Saya nggak nanya satu ke satu. Kamu selalu memain bola sih lo. Belasan terus. Sederhana apa? Nggak main bola. Iya, yang mengutus Yesus siapa? Datang dia ke dunia ini sebagai manusia diutus Bapa. Sudah. Ya diutus Bapak. Yang Tuhan yang mana? Yang mengutus atau yang diutus? Sama aja. Oh jadi dua-duanya Tuhan. Sama aja itu. Oh, Dia dirinya juga dia juga itu. Kan gitu. oh dia juga. Oh iya. Kan itu dong. Dia juga Banyuma. Saya aja Banyuma nanya merah. Terus anaknya Maria yang mana? Bapak atau Gepeng Yesus? berarti, Pak. Kenapa? Anaknya Maria Yesus atau Bapak? Anak manusia itu adalah Yesus. Kan dia juga. Anak manusia itu adalah Yesus. Kalau Bapak bukan anaknya Maria ya? Kenapa? Kalau Bapak bukan anaknya Maria. Kan udah dibilang tadi. Kan udah dibilang tadi. Apa dibilang? Bapa dan aku adalah sama. Udah. Sama. Jadi Sama. anaknya Maria adalah Bapak juga. Iya.
Buset. Kenapa? Bisa begitu. Maria mengandung Kenapa? Bapak. Apa kamu tidak yakin kuasa Tuhan? Kecil amat sih, kecil amat kau jengkali Tuhan, nggak bisa berkuasa Jadi gede banget ya. Jadi gede banget ya kandungannya Bunda Maria mengandung Tuhan ya. Kamu yang menjengkali kuasa Tuhan. Apa enggak sesat kau di situ? Loh, sesat kau situ. Kau jengkal kuasa Tuhan. Masa manusia, masa Tuhan bisa manusia? Ketika Tuhan Masa mengatakan, manusia? ketika Sesat kau di situ. ketika Masa Tuhan manusia? Kau jengkali mengatakan kuasa di Tuhan. dalam Yesaya Itu kau 43 cuma nomor kau sesat nomor itu 11 nomor Kamu jengkali 10. Ya, justru kamu yang menjengkali Kamu Tuhan. jengkali kuasa Yesaya Tuhan. Masa bisa Tuhan 43 nomor menjadi manusia? 10. Masa bisa Tuhan mau jadi apapun? Pasang tenggorokanmu untuk mendengarkan saya. Pasang. Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Loh, Kamu bisa jengkali itu? Kamu bisa jengkali itu kan? jengkali kuasanya. Kau jengkali Ya kan? kuasanya. Mau jadi apapun dia bisa. Kenapa? Sesat kau itu. Ya itu Tuhan mengatakan tidak ada Sesat Tuhan. kau itu cuma. Tidak ada Sesat Tuhan. kau cuma. Tidak Sesat Tuhan yang kau cuma. dibentuk. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Gepeng. Sesat kau cuma. Gepeng. Kau jengkali. Tidak Kau ada jengkali. Tuhan yang dibentuk. Sesat kau cuma. Gepeng. Itu firman Tuhan itu. Sesat kau cuma. Kau Tuhan jengkali yang kuasa mengatakan sendiri Itu. tidak ada Tuhan yang dibentuk. Sesat Gepeng. kau cuma. Tuhan Kau jadi sendiri apapun. yang mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk. Gimpeulu. Ladongo. Kabur dia. Kabur dia. Tahu yang membentuk tuh menjadi manusia. Koplak. Dasar kutu buaya. Kabur dia. Tuhan sendiri yang Banyak kali kosakata. mengaku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan lagi yang dibentuk setelahku. Abad pertama, abad ketiga Masehi, ada Tuhan dibentuk dalam rupa manusia. Koclok, koclok. Bang Zuma banyak kali kosakata. Oh ini manusia. Nah, manusia-manusia kayak begini, manusia tanpa kepala. Mereka cuma punya mulut. Kita yang dituduh menjengkali Tuhan. Sementara Tuhan sendiri mengatakan, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Tuhan sendiri yang mengatakan Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang serupa dengan aku, tidak ada yang sama seperti aku. Yesus sendiri yang mengatakan, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Yesus sendiri yang mengatakan, Bapa yang mengutus tidak bisa kamu lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Dasar manusia tanpa kepala. Jadi Yohanes 14:28 Yesus sendiri Biar yang kepalanya bicara, terbuka, jangan kepalanya tertutup. Gak berfungsi dia. Orang yang tidak bersunat kepalanya gepeng. Kita sambut lagi nih, ada yang mau masuk nih. Jadi bro, teman-teman Kristen yang naik, diskusi lah yang sopan. Jangan bilangnya orang sesat-sesat gitu loh. Santai aja pakai data lah. Ya, siapa nih? Yohanes dulu yang pernah naik. Yohanes silakan, atau Ner. Halo Bang. Ya, silakan. Silakan Bang. Yo. Anda Kristen ya? Bukan? Ya. Ya. Ya Bang. Bu, Yesus itu Tuhan menurut Anda ya? Apa bukan? Tuhan. Pakai data apa di Bible kalau Yesus itu Tuhan? Orang Yahudi itu jangankan kok sampai menyebut nama Tuhan. Tidak boleh. Tapi nama Yesus disebut. Itu sudah peraturan Yahudi. Yesus itu orang apa Tuhan? Nggak boleh. Kalau itu kan peraturan Yahudi. Enggak, ditanya baik-baik loh, Ner. Yesus itu orang atau bukan? Orang. Orang. Jadi Tuhan itu orang. Bentuk manusia. Jadi Tuhan itu orang. Hah? Jadi Tuhan itu orang.
Halo, halo. Jadi Tuhanmu orang. Iya, Ner. Ner. Lu jangan belaga nggak denger gue ya, Ner. Ner. Jaringannya bagus padahal Bang Hen. Bagus jaringannya. Bagus jaringannya. Apa handsetnya ya? Ner, berarti Tuhanmu manusia ya, Ner? Tidak. Kabur itu, Loh. ujung-ujungnya kabur. Yesus manusia atau bukan? Dia manusia. Ya berarti Tuhanmu manusia ya? Enggak. Barusan dia ngomong Dalam wujud manusia. Kalau Yesus kalau dia datang bumi, Yesus wujud manusia. Terus sekarang udah berhenti jadi manusia? Kalau datang ke kuburan, Secara kubur. Ya secara kubur. wujudnya mayat. Gitu. Iya kan 3 hari Banyak jadi tanya mayat lu. Bang. Udahlah saudaraku ya. Banyak tanya. Ajarkan aja ajaran Yesus yang benar Banyak Itu- tanya dia bilang. ya. Jangan kau ajarkan ajaran yang bukan ajaran Yesus. Gue bisa bilang gitu juga. Kenapa? Kenapa? Bukankah Yesus itu yang menjadi acuan kebenaran? Benar nggak? Yesus kan yang Iya. menjadi acuan kebenaran itu, Bang? Betul tidak? Iya. Siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Yesus menurut Yesus? Gue bisa bilang gitu juga. Yesus bersabda, "Aku bukan Allah, jangan sembah aku." Bisa nggak aku tanya gitu? Ada. Bisa? Ada nggak bersabda, "Aku bukan Allah, jangan sembah aku"? Ada. Ya, Coba, Yesus coba. mengatakan itu aku bukan Tuhan, ada. Coba. Yohanes 5 nomor 30. Coba. Yohanes 5 nomor 30. Ayo coba. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Nah, itu merendahkan Ada diri. nggak dibilang? Ada nggak dibilang Yesus? Ya itu Yesus yang ngomong. Ada. Yesus itu yang ngomong. Mana Ner. coba buktinya? Ner, kamu juga gak pernah mengaku Tuhan, berarti kamu Tuhan ya? Iya, Ner. Jadi kalau ada orang nggak pernah mengaku Tuhan, dia bisa jadi Tuhan gitu. Halo? Halo melulu lo. Pura-pura gak dengar dia. Pura-pura budak. Gimana sih lo, Ner? Jadi kalau ada orang tidak Ayolah, mengaku presiden, ajarkanlah ajaran Gimana, Ner? Yesus. Ajarkanlah ajaran Yesus yang benar itu. betul. Janganlah kau ajarkan ajaran barat. Jelas Yesus itu itu. kan orang timur, bukan orang barat. Orang Yahudi. Wih, Mbak Seli berisik, Mbak Seli. Suara anak kecil, Mbak Seli. Wih, anak kecil. Turunin aja dulu itu. Berisik dia, turunin tuh. Di mana sih? Di mana sih yang berisik? Oh, tempatnya siniar kali. Waduh, naik lagi. Ya. Waduh. Aduh, berisik Sabar ya. Ya udah. Oliver biasa. Oliver Bias. Selamat siang, Oliver. Ada yang mau disampaikan? Kenapa sih pada budak naik ya? Nggak denger apa ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Kalus. Izin nyimak aja, Bang. Waduh, kalau nyimak aja, mending dibawa dulu. Bikin berat-berat naik, Bang. Ini hostnya signalnya kurang baik gitu loh. Posisinya lagi di Baik, gunung. Ya, Siap. makasih ya, Bang ya. Yo, sama-sama. Brother Stephen Valentino.
Stefan. Halo. Halo. Stefan. Yes. Oi. Yes. Ini kenapa sih yang naik pada sakit? Bang. Naik. Kristal. Kristal. Kristal, kristentoral. Kristal. Ya bang. Ya, ada yang tidak ingin disampaikan? Bang, kenapa sih bang nggak agamamu aja bang? Kenapa? Yesus bukan Tuhan ya sudah, itu kan dogmanya abang kan. Loh kok dogmanya abang? Orang Yesus yang ngomong sendiri kok. Yesus yang ngomong sendiri, dari segi mana dia bang? Di Bible Yesus utusan Tuhan, dia ngomong sendiri, dia aku utusan Tuhan. Gimana itu? Iya sih benar, dia utusan Tuhan bang. Itu kan roh Allah sendiri yang mengambil rohnya terus menjadikannya daging. Itu kan terus dia mengutusnya ke bumi, memang utusan lah. Berarti dia bukan Tuhan dong kalau dia utusan. Kalau roh Tuhan itu terus dia bikin jadi daging, terus dia utus ke bumi. Jadi Yesus rohnya masih roh ya. Rohnya masih roh Tuhan atau bukan dia bang? Roh dari Tuhan. Roh dari Tuhan. Anggaplah air itu Tuhan bang. Contoh air itu Tuhan tah. Air di dalam gelas air itu Tuhan. Terus aku ambil air itu ku taruh di gelas lain. Oh Kan jadi Tuhan membelah, Tuhan seperti air ya. Iya dia begitu. Jadi Itu ada caranya dia. jadi ada Tuhan di surga, ada Tuhan di bumi gitu. Iya. Ada berapa Tuhan? Satu. Dua. Karena dia kan satu roh. Satu. Kayak air. Terus Sama-sama anaknya Maria yang mana? Tuhan. waktu roh Tuhan itu dia ambil rohnya sendiri, dia bentuk jadi daging, tuh diutus, lahir melalui Maria. Kurang jelas bang di situ. Jadi Tuhan membentuk Tuhan. Kan itu rohnya sendiri. Jadi satu, mereka itu adalah satu karena mereka satu roh. Rohnya yang ada di atas sama rohnya ada di bawah itu kan Jadi yang Tuhan di situ adalah rohnya Yesus gitu. Yang kan begini bang, kalau misalnya kayak tadi ku bilang kalau air itu jadi rohnya Yesus yang Tuhan bang. Mereka itu roh Allah itu satu. Iya. Satu Iya, roh. oke. Berarti Tapi kalau dia mengambil rohnya terus maksud jadi roh yang ada di dalam bang ada telepon. Iya, yang saya maksud roh yang ada di dalam diri Yesus itu Tuhan gitu. Di nelpon dia, Pak, Bang. Pas dia. Oh. Kaget dia. Roh yang ada di dalam terguncang, diri Yesus itu adalah Tuhan. Kalau roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah Tuhan, berarti Tuhan Anda makhluk berarti ya, Tuhan Anda itu ya. Iya bang. Nah sekarang permasalahannya, iya. Jadi yang di dalam tubuh Yesus berupa roh itulah Tuhan Anda gitu. Iya itu rohnya Tuhan. Allah itu kan dia roh. Terus kalau misalnya dia membagi rohnya dia mengambil rohnya. Nggak usah dibagi-bagi, nggak usah. Nggak apa-apa dia bagi. Nggak usah dibagi, nggak usah. Nggak usah. Yang pasti tubuhnya Yesus itu Tuhan Anda kan? Yang ada di dalam tubuh Yesus, yang ada di dalam dagingnya Yesus itu ada roh kan? Iya, Tuhan saya. Tubuhnya tidak, bukan Tuhan, tubuhnya. Roh itu yang Tuhan. Iya, roh itu yang Tuhan, yang ada di dalam tubuh manusia yang bernama Yesus ini. Gitu bang. Baik. Oke, baik. Nah sekarang yang takut kepada malaikat tubuhnya Yesus atau rohnya? Yang takut itu yang ayat yang Yesus berdoa. Itu kasih menurut saya sih bang, itu kan di situ Yesus dia memanggil 2-3 orang, ada Yohanes, Petrus. Itu lebih ke Pertanyaannya bukan itu, Bang.
Enggak, ketika Simak baik-baik. ketika kemudian dia diberikan kekuatan oleh malaikat, dia makin ketakutan, keringatnya keluar seperti bintik-bintik darah. Nah, yang takut di sini tubuhnya atau rohnya? Enggak, dikatakan di Alkitab bukan begitu bang. Dikatakan di Alkitab dan malaikat turun melayani dia. Pertama dikatakan takut. Ya, Itu menurut para penulis. Saya ditanya Yang lain takut dijawab. ini, pertanyaan saya sederhana. Yang takut ini tubuhnya Bang. atau rohnya? Dijawab aja bro, yang takut sama malaikat itu Bro. tubuhnya atau rohnya? Bang, ini di Tuhan itu bukan takut, itu pandangan para penulis. Hmm. Dalam kitab Timotius ke apa itu ya? Alkitab Jadi kan untuk penulis salah pandang. Jadi penulis salah pandang. Enggak, itu cara pandangnya, bukan salah pandang, itu cara pandangnya. Udah, tapi cara pandangnya takut. Gimana tuh? Iya, enggak apa-apa. Yesus Ada juga kan Yesus cara pandang mengatakan Yesus. dirinya was-was. Ada juga kan cara pandang Yesus kalau Yesus itu Bu, dari mulut orang dari mulutnya Yesus, Ah, dari mulutnya sendiri Yesus ketakutan dan was-was. Itu pengakuannya sendiri. Dia semakin takut, ingin mati Dari rasanya. mulutnya Itu Yesus. pengakuan Yesus. Pertanyaan saya, yang merasakan ingin mati di situ, yang berkata ingin dari mati mulutnya itu Yesus bagaimana bang? itu rohnya. Aku lupa ayatnya kalau ada dari mulutnya Yesus. Itu Bang. rohnya. Aku cek dulu bang ya. Di ayat mana itu bang? Aku Itu lupa. rohnya atau tubuhnya. Enggak, di ayat mana itu bang? Dari mulutnya Yesus dia bilang dia takut. Aku lupa ayatnya bang. Aku nggak terlalu jago di Waduh. begitu. Ayat di mana itu bang? Di kitab Anda sendiri. Iya, boleh kasih ayatnya bang kalau Lukas Yesus dia. Lukas 22:43 sampai 44. Bentar bang ya. Iya. Matius 26:38 juga ada. Lalu Yesus berkata, hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Ini Iya sedih. Pak, Sedih. jasadnya atau Itu benar, rohnya ini sedih yang benar. yang sedih ini? Itu sedih bang. Ini yang mau Makanya mati ini pas dia siapa? bilang- Jasadnya atau rohnya? Enggak, bang. Aku mau nanya dulu bang. Yang mana? Ya Yesus ini bilang sedih, takut. ini sedih. Bung, Lukas ini 22 bukan ayat 44. ini bukan lagi Lukas takut. 22 ayat 44. Ya bang, kalau dia sedih bang. Ini bisa bukan lagi dipersepsikan takut. dulu. Dia malah mau Ya, mati rasanya. Iya, Pak, dia sedih. Malah Itu persepsi merasa Tuhan ingin sendiri, mati dia. persepsi murid-murid. Bang, kan Seperti bilang, mau kan mati dari- rasanya. Ini yang mau mati di sini jasadnya atau rohnya? Contoh nih, misalnya abang nih kehilangan seseorang. Coba Pasti lu baca sedih. dulu bro. Lu Aduh. baca aja dulu Lukas. Apalagi Lu Oh, baca dok. datanya dulu. ya masa disambung. Apalagi ini yang mau Kamu disalib. ini kok melawan data sih? Yang tapi kan bapaknya bilang Yesus takut kan ditulis disebut. Iya, iya, Yesus tak- sedih. Lukas 22 Iya. ayat 44. Adalah Lukas konteksnya. 22 ayat 44. Doa bacain. Saya bacain ya. Oke. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh Iya. berdoa. Perlu Iya. menjadi seperti titik Jadi, yang Bang. bertetesan ke tanah. Kita Alkitab itu kan sudah dikatakan kalau Alkitab itu kan Memang mengajak. susah kau melawan datamu sendiri. Kau lawan Bible ini. Saya nggak lawan Bible. Itu Ya pandangan. udah kalau lu nggak lawan Ada Bible, juga kenapa lu nggak iyain tulisan? Ada juga loh pandangan para ahli Taurat kepada Yesus, mereka anggap Kau dia kalau bukan- ngomong itu diputar-putar. Itu tertulis juga. Dan itu nggak Fokus masalah, itu dulu, cara fokus pandang. dulu. Jualan Di dalam Lukas 22 ayat 44 dikatakan bahwa Yesus itu takut. Nah, pertanyaannya itu- yang takut itu ruhnya atau Iya, tubuhnya? begini, Bang, pertama itu salah, Bang. Itu salah. Lo salah. Oh, jadi Lukas salah tulis. Hey, Ini Bang, Ya Yesus udah, itu udah Lukas salah tulis udah. Jadi Bang, Yesus itu dikatakan dari mulut Yesus sendiri dia itu sangat sedih sekali, Bang. ya udah kalau begitu Sedih ya. sekali. Ya karena udah Lukas salah tulis ya. lah, Hen. orang-orang Lukas yang salah dia telah tulis. ya, Dengerin sedih sekali lagi Bang, dulu. karena orang-orang itu mau menyalibkan dia, Bang, begitu. Jadi Lukas salah tulis. Dia padahal dia itu penciptanya. Aduh, ngomong mereka, terus. padahal dia Kenapa nggak ada itu yang normal yang naik ya? mereka itu sedihnya begitu, Apa sih Bang. ngomong Kalau bagian pencipta kok takut, manusia? Iya, kalau bagian takut itu- dengarkan saya. kalau bagian takut, eh, Bang. Yesus Bang, saya mau perlu mengatakan, penjelasan. Aku seperti ulah! Yesus mengatakan, aku seperti mau mati rasanya. Ini yang merasa mau mati jasadnya atau rohnya?
Sedih itu gimana ya? Masalahnya gue Bukan sedih, Gepeng. Bukan sedih, Gepeng. Dia mengatakan, dia itu aku takut sendiri. seperti mau mati rasanya. Iya, sedih. Ini ada Tuhan, ini Tuhanmu. Manusia yang kau Tuhankan itu mengatakan, aku seperti mau mati rasanya. Pertanyaannya, yang merasa mau mati ini salah Bang. Jasadnya atau rohnya? Dia bilang begini, aku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Udah turunkan ini si monyet, turunkan. Sedih sekali. Monyet, turunkan monyet. Monyet tidak berakal ini turunkan. Kau ke meja aja, kau cebo air 1 sendok. Jangan ke sini. Ditanya apa, jawab apa. Hatiku sangat sedih, seperti mau matanya. Jaga-jagalah dengan aku. Pertanyaannya, yang mau mati ini jasadnya atau rohnya? Dia bilang kitabnya salah tulis. Nah, itu lagi penggebalanya. Manusia aneh. Itu akibat otak nggak berfungsi begitu. Otak mati. Makanya semua yang diungkapkan itu berbantah-bantahan sendiri dengan kitabnya sendiri. Karena apa yang diucapkan tidak sesuai apa yang ada di Bible. Yesus itu Tuhan, tapi rohnya. Nah, yang takut kepada malaikat siapa? Tubuhnya, Pak. Bagaimana mungkin tubuh mau takut tanpa roh? Apa pernah Anda melihat ada mayat melarikan diri dari kuburan? Nggak ada kan? Atau ada mayat melarikan diri dari gedung karena kebakaran? Nggak ada. Kenapa demikian? Karena tubuh tidak bisa merespon apapun tanpa roh. Berarti yang takut adalah rohnya Yesus. Di mana ketakutannya Yesus berbias. Dampaknya terlihat dari jasadnya. Begitu. Berarti Tuhanmu takut kepada malaikat. Kucluk. Diajak diskusi baik-baik, mulut tidak punya rem. Enggak, ini orang-orang ini siapa yang ngajarin melawan datanya sendiri ya gitu loh. Pinter banget ngelesnya gitu. Setiap data yang dikasih les gitu. Dia bilang loh Bang Hen, Yohanes salah tulis. Iya, Lukas salah tulis kata dia juga. Lukas salah tulis. Salah pandang orang menulis itu, salah pandang. Lebih hebat dia daripada sahabat Yesus, daripada murid-murid Yesus. Ya menurut penulis pandangannya memang seperti Yesus takut. Tapi menurut pandangan dia, pendapat dia, Yesus sebenarnya itu nggak takut. Cuma pandangan penulis. Lo yang bener yang mana gitu loh. Mending kamu aja yang bikin Bible sendiri gitu, lu bantah semua. Pokoknya lu bikin sendiri gitu loh. Bikin, tulis rapi gitu. Yesus tidak pernah takut. Gitu loh. Tulisan-tulisan itu cuma pandangan. Nah, buatlah lo kitab sendiri. Ya, Bang Reza. Ya, Assalamualaikum Bang. Salam. Langsung intinya aja ya Bang. Jadi, Duh, kecil kali suaranya. Iya Bang, halo. Gedein dikit dong, semangat. Halo Bang. Ya, monggo. Jadi sebelum saya bertanya Bang, ini Anda Muslim apa Kristen? Alhamdulillah saya Muslim Bang. Oh, Muslim. Iya, tapi saya nikah dengan orang Kristen. Oh, menikah dengan orang Kristen? Iya. Jadi udah lama Mbak. Entar dulu Mbak, udah lama. Sudah. Menikah secara apa ini? Menikah secara adat. Jadi kayak gini Bang, tinggalnya di mana ini? Jadi ceritanya kayak gini Bang, sebentar saya Biarin dulu coba.
sebelum saya ngomong tuh saya minta maaf dulu ya. Iya, saya sebelum nikah itu memang saya nikah itu karena terpaksa, Bang. Karena saya hamil di luar nikah. Nah, jadi saya tuh percaya betul sama agama Islam itu. Saya dulu juga sekolah dari madrasah, wusta, ulia, sampai ulia. Tapi gara-gara salah pergaulan, saya juga mengakui, Bang, kalau saya itu salah pergaulan. Iya, yang nggak usah terlalu dibongkar aibnya, Mbak. Langsung Iya. endingnya aja kita udah paham. Nah, suami saya itu mau menikah dengan saya, tapi dengan catatan saya harus masuk ke Kristen. Jikalau saya tidak mau itu kan, Bang, suami saya nggak bertanggung jawab atas anak yang di dalam perut itu. Jadi satu posisi kalau saya nggak nikah dengan dia, nanti kayak apa nasib anak saya nggak dapat atas nama bapak. Ya, Kalau intinya Anda menikah Iya. terpaksa masuk Kristen gitu ya. Iya, entar Bang. Oke. Jadi saya waktu menikah dengan suami saya itu, saya masih menjalankan ibadah sholat. Di mulut saya memang bilang iya Kristen, tapi di dalam hati saya tidak bilang Kristen, Bang. Saya bilang saya Islam, masih melakukan sholat, masih melakukan ibadah. Tapi di belakang suami saya, apakah itu sholat saya diterima kah atau tidak, Bang? Itu problem kedua. Tapi sekarang gimana endingnya, Pak? Masih sama suami? Masih sama, Mas. Saya tuh pengen lepas, tapi nggak bisa, Mas. Kenapa? Karena kalau suami saya tuh mau pisah dengan catatan anak saya harus ikut dia. Dengan catatan anak saya ikut dia. Kalau anak saya ikut dia, anak saya harus ikut agama dia, Mas. Masa saya menuju jalan yang kebenar agama Islam, balik ke agama Islam, tapi anak saya menuju ke jalan yang salah. Jadi saya bingung, Mas, antara pisah atau enggak. Kalau enggak pisah, nanti kayak apa nasib apa kayak apa saya nggak menuju ke jalan yang benar, Oke, tapi saya cukup, menuju ke jalan yang iya itu, Mas. Bang Juma ada advice untuk saudara kita nih mengalami kesulitan. Ya. Nah sekarang gini, apakah saudari ini pingin ninggalkan suami? Iya, saya tuh sudah pengen meninggalkan suami saya, tapi dengan catatan suami saya itu mau meninggalkan saya dengan catatan anak saya harus ikut ke suami saya atau ke pihak keluarga laki-laki saya, Mas. Anak usia berapa tahun? Anak usia 2 tahun. Ya udah pergi aja bawa anaknya. Apa masalahnya? Anak usia 2 tahun tapi tidak bisa, Mas. Ada ancaman dari pihak keluarga laki-laki. Ibu posisi mana, Bu? Ya nggak boleh dong. Saya posisi di Kalimantan Timur, Mas. Karena lingkungan saya kebanyakan orang Dayak. Jadi lingkungan saya kebanyakan non-muslim. Negara ini negara hukum, Mbak. Anda punya hak. Iya. Solusinya sih ya pergi, bawa anaknya pergi. Itu aja. Daripada Anda menyaksikan, pertama, menyaksikan kekafiran Anda sendiri, menyaksikan kekafiran anak Anda sendiri. Itu lebih sakit. Mending segera angkat kaki, tinggalkan kemudian, iya betul Bang, tinggalkan kemudian ajaran kekafiran seperti itu. Tinggalkan, cari perlindungan kemudian, bawa anaknya pergi. Dah, itu solusi. Kalau Mbak butuh perlindungan hukum, bisa DM kami. Nomor Mbak kasih ke kami, itu aja. Iya. Ayo, ada nggak laskar api tepatnya di mana ini? Kalimantan mana? Kalimantan Timur, Leipu Darat, Bang. Apa namanya? Nah, ada nggak teman-teman? Ada Bang Juma. Yang mendengarkan ini ada nggak yang di daerah situ tinggal? Ada. Bisa. Samarinda kan? Samarinda apa? Iya, Tenggarong, Leipu Darat. Oh, Tenggarong. Iya. Gua telepon orang Tenggarong ya. Ibu nomornya berapa? Nanti saya Hari ini juga akan diedukasi hukum ke Ibu, dilindungi. Iya, nanti saya DM. Tadi tuh Iya, ini korban misionaris ini. Iya. Kak Reza, akte nikahnya ada nggak? Akte nikah semuanya dibawa suami, Mas. Karena dari awal tuh saya sudah debat sama suami kalau saya tidak mau, cuma saya mikirkan anak itu. Oh, kan bisa ke pengadilan. Bentar ya, Mbak Reza, gampang. kalau mau sekarang.
bisa komunikasi dengan saya, itu ada link WA saya di bio profil. Nah, langsung aja Iya. klik link tersebut, langsung masuk ke WA. Termasuk juga teman-teman yang mau pesan parfum bisa langsung ke WA saya. Terima kasih. Sempat-sempatnya. Iya, iya. Di DM aja, Mbak. Mantap. Di DM sama hostnya. Assalamualaikum. Sebentar ya. Untuk mau nanti sebentar ya. Oh iya, iya. Bang, ini ada kasus ini, Bang. Nanti tangani di Tenggarong ini. Kesian teman kita. Oke, lanjut. Aku hubungi nanti. Oke. Siap. Ya. Siap. Iya. Tenang, Bang. Tenang, Mbak ya, kalau Tenggarong ya. Gue punya saudara di sana, orang Bugis. Dia anggota DPR. Terus kemudian dia praktisi hukum. Santai, Mbak. Tapi itu apa saya sudah masuk termasuk murtad, Bang? Kalau hati Mbak sih enggak, cuma kelakuan Mbak aja yang bersinah. Itu kan tadi poinnya. Iya, saya terlalu tenggelam dalam cinta, Bang. Saya juga mengakui saya salah, Bang. Itu sudah penyesalan saya. Kan hati Mbak enggak pernah keluar dari Islam, tapi kelakuan Mbak yang bersinah tadi ini yang mau diluruskan. Kan. Iya. Kadang saya di belakang orang tua di mana? Orang tua saya ada di Pangandaran. Di Pangandaran. Memang orang Jawa. Sunda mana, Ma? Enggak, bapak saya orang Jawa, orang tua saya orang Jawa. Di Jawa Tengah, tepatnya di Jepara. Iya. Jepara. Oh, memang tempatnya di situ kan. Misionaris kan di sana emang. Iya. Iya. Mbak, kasih nomornya Mbak. Sekarang berapa? Saya kelahiran 2003, Mas. Wih, masih muda ini anak. Aduh. 2003. Si anak-anak. Baru tuh 2003. 17 tahun berapa itu ya? Umur saya 20 tahun. 20. Iya. Ini aja Mbak, dipercepat kasih nomor WA Mbak ke hostnya atau ke saya di DM. Ya, atau kalau Mbak tulis nomorku, segera nomornya dikasih. Ya Mbak ya. Yeah. Terus kemudian nanti dihubungi oleh orang-orang hukum yang ngerti hukum yang ada di Tenggarong, gitu ya. KTP Islam kami kan? banyak KTP laskar masih hati di Islam. sana. KTP Islam, tapi suami saya, kalau saya bilang Islam tidak boleh, tapi sebenarnya sakit hati kalau saya bilang Kristen, tapi apa ya, susah dijelaskan, Bang. Saya bilang itu demi anak aja Bang, sebenarnya. Assalamualaikum. Atau kalau Mbak gini, Mbak di Tenggarong itu kantor DPP kantor Pradin. Ya, nah, pokoknya Mbak nomornya berapa? Ya, kasih hostnya aja. Cepat. Kita tolong kok masalah hukumnya. Nanti saya DM aja Bang, karena banyak. Iya. Jadi saya waktu malam Jumat kan, kalau orang umat Islam kan membaca Yasin kan Bang. Saya pernah kejadian malam-malam itu baca Yasin tuh diam-diam gitulah, lihat HP gitu kan. Tapi saya enggak wudu Bang, karena kalau saya wudu pasti ketahuan suami saya. Itu Pokoknya apakah Mbak ini Mbak dalam tekanan, Mbak itu manusia merdeka. Negara ini negara hukum, gak ada satupun manusia di muka bumi ini bisa menekan kehidupan Mbak dalam hal beragama. Siapapun itu dia melanggar hukum. Itu ya, nggak usah takut. Ya, orang bebas memeluk agama. Kalau ada pemaksaan itu melanggar hukum. Itu hak kemerdekaan Mbak, artinya itu diintimidasi oleh suami Mbak sendiri. Jadi Mbak hidup dalam tekanan, nggak merdeka Mbak ini. Oke? Iya. Mbak harus merdeka. Betul nggak Mbak? Mbak selalu dalam tekanan. Iya, saya tekanan Mas, setiap hari mikir Nah, itu. tuh. Kalau saya enggak masih diikut suami saya ke jalan sesat, tapi kalau saya enggak sama suami, nanti nasib anak saya kayak apa? Iya Kak, jadi intinya itu silakan di DM ya. Iya Kak. Baik tuh, di pengadilan semuanya bisa terselesaikan itu, tidak ada kasus yang tidak bisa diselesaikan di pengadilan. Sekarang Mbak turun DM hostnya, kasih cepat nomornya. Habis ini nomor Mbak akan dihubungi orang-orang hukum yang ada di Tenggarong. Iya, Mas. Biar cepat kelar urusannya kalau Mbak mau ditolong.
Iya. Jadi Gitu ini ya. saya Jadi link WA saya ada di bio profil. Yang mau pesan parfum juga link WA-nya ada di bio profil ya teman-teman. Silakan ya Kak Reza. Iya, saya turun dulu Mas ya. Terima kasih atas bantuannya. Makasih. Assalamualaikum. Jazakumullah. Waalaikumsalam. Dia dari tadi loh Bang Andri. Dari jam 11:30. Saya kira kan mau tanya apa dia tadi. Ya udah. Dek Saldi kalau nomornya ada tolong langsung WA ke gue nomornya ya. Siap Bang. Ya, biar saudara kita di sana langsung menghubungi dia. Ya, ada yang komen parfumnya harga berapa? Parfumnya harga 170.000 teman-teman. Itu wanginya sampai 3 hari. Ada beberapa varian untuk yang cewek dan juga yang cowok. Gitu. Kalau untuk yang cowok ada 3 varian. Dihubungi aja hostnya, nanti dikirimkan katalognya, gitu ya. Benar. Harganya 170.000. Atau hubungi saya juga bisa, saya kasih katalognya. Iya, Bang Andi juga bisa. Kalau mau pesan parfum sama Bang Andi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Juma, Ustaz dalam ni, terima kasih ya pada Allah naikkan saya. Saya dengar tadi tu saudara kita tu disiksa, haruslah segera beri bantu. Itu yang saya minta naik. Harus segera bantu dia. Jadi salah satu dari room ini, dari selagi selain dari kita berapologis, kita berdiskusi tentang agama, kita juga inilah tengok dengan ada room ini, dapat saudara kita yang ada masalah mengadu. Itu dari saya, monggo. Pakcik dari Malaysia kan? Iya, betul. Ya, saya dari Malaysia. Abang Zuma, Ustaz Zuma tahu. Saya dari Malaysia. Nah, saya sering mengikuti saudara-saudara kita. Saya selalu ikut di bawah, saya suka mendengar, menyemak. Jadi jadi dalam kes beginilah yang saya sensitif lah, sangat sensitif. Kalau saya dekat memang saya bantu. Itu dia. Masya Allah, terima kasih. Betul. Kalau dekat memang saya bantu, memang saya pergi. Kalau dia di dalam Malaysia lah. Jadi dengan ada room-room begini juga, secara tidak langsung kita dapat membantu saudara-saudara kita yang ditindas. Betul nggak? Jadi tapi masalahnya macam mana dia boleh kahwin dengan berbeza agama. Ini yang jadi, saya minta maaf ya. Saya lihat menjadi, bagi saya satu perjuangan juga lah, harus saudara-saudara kita di sana menyelesaikan dengan pemerintah. Tidak membenarkan orang berkahwin berbeza agama. Ataupun menjadi satu kesalahan. Ya. Bagi saya orang yang Islam kalau berkahwin dengan bukan Islam, minta maaf dia berzina. Minta maaf. Ya, betul tadi. Kalau saya salah betul. Udah dijelaskan tadi. Iya, terima kasih. Monggo. Kalau ada jadi gini ya, jadi gini teman-teman, kasus ini bukan ibu ini saja yang mengalami, banyak yang sudah kita edukasi, selamatkan, gitu ya. Jadi ini kasus bukan ibu ini aja, banyak kasus di luar sana karena memang ada semacam hamilisasi gitu ya. Jadi tiap hari ada kasus kayak gini. Cepat tangkap kok kita, Baci. Nanti kalau nomornya ada sama hostnya, ya nggak nyampe 10 menit ditelepon langsung oleh tim hukum kami yang ada di Tenggarong. Ya, api begitu, cepat tanggap. Oke. Di seluruh wilayah Indonesia. Kami ada api, kami ada tim hukum. Jadi nggak ada satupun manusia bisa mengintervensi, merenggut hak asasi manusia dalam hal memeluk agama. Kalau ada, itu nanti kena delik. Gitu ya, nggak boleh mengintervensi orang, dia nggak boleh menekan orang gitu. Gitu ya, itu kira-kira solusinya selalu ada kok. Dia di Tenggarang itu Tenggarang itu belah mana? Jawa Barat kah, Jawa Timur kah, di mana? Kalimantan Timur, Pak Cik. Oh, Kalimantan. Aduh, Allahu Akbar. Kalimantan. Oke, saya tidak tahu masih satu pulau dengan Pak Cik. Saya Semenanjung. Kalimantan. Dia Malaysia juga. Satu pulau di Sabah dan Sarawak. Oh iya. Harus segera kita bantu. Gerakkan.
Bang Juma masih ingat nggak yang namanya Abdul Rahman itu? Dia orang Mandar, Bang Juma. Beliau sekarang ada di Tenggarong. Beliau ada bergerak di bidang hukum. Beliau anggota DPR berapa periode, dan ya hal-hal kayak gini urusan dia lah. Beliau tadi ada saya telepon. Tinggal nunggu telepon ibu ini tadi. Dia nanya Partum bentar ya. Setelah ini nanti saya balas. Timaya macam mana perkembangan dia? Sudah diadukan? Halo, Utimaya bagaimana? Utimaya. Yes, Utimaya. Udah masuk siaran TV. Udah masuk. Alhamdulillah. Lihat videonya. Oh, saya tumbuk dinding lah. Geram saya. Janganlah tumbuk dinding, Pakcik. Berdarah tangan Pakcik. Bukan terlampau emosional. Saya cakap kalau kau ada dekat dengan aku. Na'udzubillah, itu hari saya tidak mau cakap nanti kan salah pula kan. Bukan perasaan kita tu sebagai umat Islam. Umat Islam ni kita sanggup mati kerana agama tau. Masya Allah, benar-benar. Betul saya cakap, saya bekas military intelligence Malaysia, Pak Intel Malaysia. Wah Allah, walaupun saya sudah tua, saya sudah 65 tahun. Tapi saya bangga. Walaupun saya tidak dapat naik, selalu saya menyemak di bawah bila bang Ustaz Zuma, Ustaz Alif, Ustaz Tohib. Ya Allah, saya bangganya saya. Saya dalam tubuh saya ada darah Indonesia. Bapak saya orang Sumatera. Ibu saya orang Malaysia. Bapak saya. Aduh. Kalau Pakcik ini, kalau bahasa Malaysianya itu laskar tak berguna ya, Cik. Pakcik. Ya, rasa kita. Sebab apa saya teringat kata Profesor Arwah, almarhum Profesor Dr. Hamka. Kalau kita mendengar orang menghujat agama kita, kita diam. Lebih baik kita diri kita. Itu dia. Kalau kita mendengar orang menghujat agama kita, kita tidak membuat apa-apa, lebih baik kita membuat kain kapan untuk diri kita sendiri. Itu dia. Walaupun saya jauh, tapi jiwa saya dekat. Indonesia itu juga negara saya. Allahu Akbar. Tak boleh lah saya. Pakcik udah ikut api belum, Pakcik? Baik, boleh. Kalau bisa dimasukkan saya dalam api, saya ikut. Benar, saya cakap jujur. Kalau mau dikembangkan di Malaysia, saya akan kembangkan di Malaysia. Ya, api di Malaysia. Salut saya sama jiwa Pakcik. Betul. Bukan. Bila kita sebut itu sebabnya, kalau kita ambil sejarah perang dalam Islam, kenapa orang Islam itu menang sentiasa dalam perang? Kerana umatnya pergi untuk mati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin dulu Pak Cik. Pak. Oke. Pak Ibrat. Tidak usah panggil bapak. Adik, nah panggil bapak. Di mana Ki? Di Tenggarong kah? Saya tak. Itu ada kasus ada kita itu. Saya mute dulu. Lanjut je Pakcik. Bang Hen lagi nelpon dia tuh. Betul. Itulah Islam itu satu istimewanya. Bila kita dengar contohnya saudara kita di Palestin. Semangat kita, ya Allah. Betul kalau mau dihantar sebagai sukarelawan pergi, saya lawan manusia pertama akan pergi. Walaupun saya sudah tua. Saya sudah 65 tahun. Tapi saya sanggup. Saya mau cita-cita mati syahid. Saya cakap jujur. Itulah impian saya. Jadi ini naikin. Ya nanti saya kasih nomornya. Dinaikin berita aja biar viral gitu loh. Gitu ya. Siap. Nanti hubungi dengan Rahman juga. Tadi udah hubungi dengan Rahman. Iya. Dengan Rahman di mana? Tenggarong juga. Dengan Rahman Tenggarong kan? Iya, Tenggarong dia. Tenggarong dia, mantap. Nanti saya kerja. Pokoknya nanti narasumbernya itu saya kasih nomornya. Naikin berita biar viral gitu. Oh, siap. Oke. Nanti saya kirimkan juga link beritanya kalau anu kan. Percuma Anda jadi wartawan kalau nggak cepat diambil itu kasus. Oke. Iya. Oke Bang. Oke paling. Oke Bang, makasih Deng. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Itu narasumber mau nggak diwawancara sama wartawan tuh, biar viral sekalian. Udah ada nomornya, Deng Sandi.
Desa dia udah ada nomornya, belum di DM. Belum ada bang. Aduh, gimana mau nolong kalau tahu Kak nomornya? Kita ada orang Tenggarong udah siap 2 orang tuh. Itu di bawah ada api Malaysia bang, tukeran sama saya aja. Pokoknya kalau api itu asal ada nomor lu 10 menit kelar urusan. Masukkan saya. Saya bagi nombor, nanti saya PM pada siapa? Pada host kah pada siapa? DM ke sini aja, Pakcik. Dekat mana? Pada siapa? Ini Apology Islam Indonesia, ini yang besar nih. Dekat mana? Saya tak nampak. Siapa dia? Oh, apologis ni ya? Okey, saya PM. Sekejap saya add dulu sebagai kawan saya cek. Oh, sudah berkawan. Okey, saya PM sekarang ya. Siap. Baik, Pakcik. Oh, sudah berkawan. Itu ada api Malaysia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada api Malaysia. Mana Pakcik ni? Pakcik Semenanjung. Saya pun Semenanjung juga. Saya sekarang udah ada di bandara. Bentar lagi terbang ke Jakarta. Mohon doanya semua. Pakcik nomornya berapa? Nanti saya kita kontak-kontak. Nomor HP. DM kan nomornya nggak ada, gimana hubungannya nanti kalau sampai Jakarta? Nanti saya dari Jakarta tu ada. Sudah saya PM pada apologi. Anggota hati. Baik Pakcik, baik Pakcik. Pakcik. Ya. Pakcik nanti boleh chat saya Pakcik. Okey. Tapi engkau dari Malaysia ya? Saya dari Malaysia Pakcik. Okey, kau dah daftar pertubuhan belum? Daftar pertubuhan macam mana? Daftar setiap pertubuhan perlu didaftar. Nanti dia boleh buat kita sebagai apa nama teroris macam-macam. Kerajaan Malaysia kau tahu lah, aku bekas dekat Malaysia belum lagi, tengah kumpulkan anggota lagi ni. Okey, kalau kau kumpul anggota, minta maaf ya, yang lain saya mau cakap dengan saudara saya. Kalau kau dah kumpul, tapi kau jangan bubuh macam ni api Malaysia. Pihak aku bekas cawangan khas tu, SB. Kau tahu kan, pejabat kan? Okey, baik cik. Jadi untuk keselamatan, kau jangan bubuh nama api Malaysia dulu. Aku terkejut juga, ada juga api Malaysia. Aduh, berani budak ni. Kalau dekat grup Telegram tu memang dah ada orang Malaysia pun dah ada yang join dah 40 kalau boleh, dia 40 orang, kita dah boleh register. Okey, baik, nanti saya uruskan. Kau daftar dulu, nanti Malaysia ni sensitif, nanti dianggap kita teroris, dianggap macam-macam kita. Baik, nanti saya urus. Bagong kau jangan tolak api Malaysia. Kita gunakan api Indonesia dulu. Kita bergabung dengan dia orang. Okey, boleh bergabung. Baik, sebab kalau Indonesia ni dah banyak cabaran. Baik, cik. Kau buang api Malaysia tu, kau buat api Indonesia dulu mula-mula. Jangan buang Malaysia. Kalau Indonesia tu dah banyak cabangan cik. Okey, tak apa, nanti saya usahakan saya uruskan daftar tu. Boleh. Sebab Malaysia ni kau tahulah sensitif. Faham. Internet ni semua dipantau. Nama aku silap bilang pun dah ada senarai nama dia orang. Tapi aku dulu bekas cawangan khas, kau tahulah kan. Jadi aku tahu banyak. Baik cik. Terima kasih. Jangan cukup ini. Terima kasih. Sudah paham. Okey. Teruskan. Okey cik. Saya izin turun dulu Bang Andi. Nanti udah posisi mana Bang? Saya. Bukan. Di Sherlock aja Bang, Pak Paduka, nanti aku merapat. Memang udah sondi. Iya. Udah. Ustadz Alif. Wih, sekali jemput 2 ya. Masya Allah. Sama Balda. Wih, Enrico bawa tuh, manyem-manyem buat aja lalu. Itu. Pakai baju ya? Kita pakai baju. Kejutan dari Bang Zuma besok di Pondok Indah. Manyem-manyem kau bawa tuh, Mbok, itu. Udah itu mau bawa tuh, udah. Saya izin turun dulu, mungkin bisa lanjut diskusi. Ya, kalau udah standby di Sherlock ya. Kalau udah standby di Sherlock saya merapat. Udah standby. Abang merapat lah. Siap. Sama Paris tuh. Lagi OTW. Pak Cik, Malaysia jam berapa nyampe Jakarta?
Ikut kan tadi pesawat jam 3.30 dah terbang, tapi dia delay 1 jam lebih sebab cuaca hujan kat sini. Mungkin jam 7 saya sampai kot Jakarta. Potongkan dulu, berisik ya. Kau pergi Indonesia buat apa? Pergi acara Ustaz Wafi. Kau tak ajak aku, kau dah member dengan aku, ajak lah aku lain kali next time. Pakcik baru masuk dalam ni mana saya tahu pakcik, saya pun dah sampai dekat LIA dah. Okey. Next time boleh pakcik, next time boleh, tak ada masalah. Okey, aku dah follow kau. Siapa lagi? Okey, baik cik, nanti saya follow back pakcik. Okey, alright. Kau semua dah follow dah. Api Malaysia, tolong nomor teleponnya dikasih hostnya ya, biar ada komunikasi nanti di Jakarta. Oke, boleh bang. Follow hostnya, kasih nomor supaya bisa kita arahkan nanti, supaya tahu alamatnya nanti di Pondok Indah. Ya. Cuma nak tahu kalau daripada stasiun Gambir tu perjalanan ke Pondok Indah tu sekitar berapa jam Jemput di Gambir bareng. Saya dari jemput tak apa, kalau saya takut menyusahkan orang nanti. Kalau boleh saya nak pergi sendiri je. Oke, tinggal ambil, nanti kami share log alamatnya. Yang penting nomornya ada dulu. Oke. 2 jam. Oke, boleh. 2 jam tuh Api Malaysia 2 jam. Dari Gambir paling lama. Gambir Pondok Indah itu nggak nyampe 1 jam, kurang lebih jam kalau nggak macet ya. Okey, sebab saya nak setting masa tu sampai sebelum tengah hari kalau boleh. Oke. Yang penting nomor HP-nya dikasih hostnya dulu, di follow hostnya gitu. Nah, biar ada nomornya. Kalau ada nomor cepat gitu. Oke. Boleh. Pak Andi, Bang Duma, Bang Rahmat, Bang Hos, saya turun dulu. Siap. Hati-hati dalam perjalanan. Ya. Minta doanya perjalanan saya tu dipermudahkan. Amin. Tetap semangat dan jangan lupa. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangletop. Ya, silakan. Iya, ini Pak ya, itu apa judulnya, Yesus bukan Tuhan gitu ya Pak ya? Benar Pak. Kalau boleh saya tahu Pak ya, kalau dari pandangan saudara umat Muslim ya kan, Yesus itu bukan Tuhan. Apa karena kan gini ya, maaf ya, kalau biasanya kan umat Muslim ini kan di dalam hal tentang kitab para nabi, umat Muslim kalau nggak salah hanya dituliskan di dalam Al-Quran bahwasanya mereka mengimani kitab-kitab yang sebelumnya turunnya Al-Quran sama nabinya Muhammad gitu ya. Nah, padahal di dalam sejarah, di dalam kekristenan Alkitab bahwasanya Yesus itu dinyatakan Tuhan. Kalau dilihat dari segi kitab para nabi, barulah dibenarkan bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan. Coba ayatnya Pak, coba langsung aja Pak, pakai data di mana Yesus Tuhan di Bible. Kalau ditulis secara harafiah menyatakan bahwasannya Yesus itu Tuhan, memang tidak ada di Bible, karena di dalam Perjanjian Lama juga. Kalau tidak ada tertulis, berdasarkan apa Yesus Tuhan kalau tidak tertulis Pak? Silakan. Nah, bukan asumsi. Oleh karena itu saya mau menanyakan kepada saudara umat Muslim, sebenarnya kalau pandangan umat Muslim mengenai nubuat itu apa? Bentar dulu Pak, selesaikan dulu satu-satu Pak. Jadi Bapak bilang tidak ada tertulis secara tekstual bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kenapa Bapak Tuhan kan? Itu Bapak dapat dalil dari mana? Dapat ajaran dari mana Bapak itu? Nah, kalau dari saya sendiri ya sebagai umat Kristen, apa mempercayai Yesus itu Tuhan?
Saya percaya Yesus itu Tuhan dari pengajaran tentang hukum Taurat dan kitab para nabi. Tapi kalau secara tekstual tidak ada memang dituliskan Yesus itu Tuhan. Gitu. Coba sebutkan ajaran satu nabi Pak yang mengindikasikan Yesus Tuhan. Satu nabi aja Pak. Nabi siapa mengindikasikan Tuhan? Kalau di dalam mengindikasikan dari apa yang Musa, saya rasa iya, itu kan telah lahir sebelum lahir itu. Makanya itu Pak, saya mau nanyakan kalau mengenai nubuat itu, kalau dari pandangan umat Muslim sebenarnya seperti apa? Oke, Yesaya itu bukan nubuatan Pak, karena di sana telah lahir bagimu. Jadi waktu itu udah lahir, Yesus belum lahir. Ini nubuatan Pak, karena sudah ada yang lahir waktu itu. Gimana Pak? Ulang Pak, maaf. Yesaya 96 itu telah lahir, bukan akan lahir, telah lahir. Jadi waktu zaman Yesaya itu sudah lahir, Yesus sebelum lahir. Jadi itu nubuatan, tapi sudah terjadi kelahiran. Itu Pak. Itu sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan dia ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oke. Siapa yang lahir di situ Pak? Menurut Bapak siapa yang lahir di situ? Nah, boleh saya buat ilustrasinya Pak supaya enggak langsung sebut nama aja Pak lahir di situ. Kalau di sini kan udah dikatakan kalau secara tekstual nggak ada di sini, nggak ada di perjanjian lama ada kata tekstual Yesus nggak ada. Jadi aja tahu namanya yang lahir di situ telah lahir atau akan lahir? Telah lahir. Oke. Waktu itu Yesus udah lahir Pak? Belum lah Pak. Ini kan belum. Yesus. Berarti bukan Yesus itu. Berarti bukan Yesus. Jadi, makanya kan ku bilang jangan dipersulit Pak. Jangan dipersulit. Bukan dipersulit. Ini pandang. Masih bisa saya sambung lagi Pak? Bisa Pak. Makanya kan di dalam kekristenan dengan pandangan dari Muslim. Oleh karena itulah nubuat itu kan makanya perlu digarisbawahi. Sebenarnya nubuat itu dalam pandangan Islam seperti apa? Jadi kalau nubuat itu ramalan, nubuat itu ramalan seorang nabi tentang manusia, bukan tentang Tuhan. Nah, kalau menurut tidak ada, itu kan tidak ada nubuat, tidak ada nubuat untuk Tuhan, Bang. Ada nubuat tentang nabi. Ya, jadi kalau menurut pandangan dari Kristen seperti ini, Pak. Ini kan ini kan tulisan dari Nabi Yesaya. Jadi dia memberitahukan bahwasanya memberitahukan keciri-cirian nanti bahwasanya ada akan lahir seorang putra dari seorang perempuan. Jadi itu dituliskan tapi belum terjadi gitu loh. Jadi berarti kelahiran Yesus itu dikategorikan di sini seperti bahwasanya Tuhan datang. Sudah terjadi lahir Pak, masa nggak belum terjadi? Kok udah terjadi Pak? Nah, jadi kalau misalnya nih, kalau kita berpikiran seperti ini lagi Pak, misalnya nih ada kita tulis bahwasanya akan tiba waktunya, bahwasanya engkau Mesir tidak akan lagi dipuji-puji orang seperti kerajaanmu yang dulu-dulu. Engkau akan dirubuhkan di antara bangsa-bangsa. Ya kan? Ini jadi kitabnya siapa sih? Yesaya ini kitabnya siapa, Pak? Ya kitab Nabi Yesaya kan? Iya, maksudnya umat siapa yang punya kitab ini? Dia Yahudi, Pak. Yahudi. Iya. Apakah Yahudi memahami bahwa Yesaya kitabnya ini berbicara mengenai Yesus? Ya Yahudi yang Nasrani iya, Kristen. Yang Yahudi yang Samawi enggak. Mana ada Yahudi yang Kristen? Gimana ceritanya, Pak? Nasrani. Ya, sekarang ketika berbicara mengenai Yahudi, kan mereka yang punya kitab. Iya. Kenapa mereka Yesus? Apa Pak? Iya, kenapa yang punya kitab tidak menganggap bahwa Tuhan mereka lah yang datang menjadi Yesus? Iya, karena apa Pak? Semua tulisan kitab para nabi itu apa yang ditulis?
apa yang ditulis di dalam kitab para nabi itu, Pak. Makanya dibilang itu kan tergantung manusianya. Sama dengan Muslim. Kenapa kalian nggak percaya Yesus itu Tuhan? Karena kalian tidak mempercayai apa yang dibuatkan nabi-nabi. Gitu loh, Pak. Bukan Kenapa begitu. nggak percaya Yesus Ini itu yang Tuhan? Itu karena mereka nggak mau Pak, peduli dengan apa yang yang dikatakan punya nabi-nabi. kitab ini kan orang timur, Pak. Iya. Sedangkan Kristen ini kan dari barat. Beda. Ketika di dalam kitabnya orang timur mengatakan telah lahir. Dan jadi yang diceritakan di dalam kitab Yesaya itu bukan Tuhan Anda, bukan Yesus. Yang diceritakan adalah oknum yang sudah lahir, yulad dalam bahasa Ibrani. Ya. Jadi kalau Lalu kita- siapa yang telah lahir ini, Pak? Siapa yang telah lahir ini di sini? Itu Menurut nggak bisa. yang punya kitab. Itu nggak bisa Bapak terjemahkan atau artikan dari kalimat yang tertulis secara tekstual karena dia yang telah lahir. Sekarang saya tanya balik, Tidak, Pak. bukan. Ini cerita, Pak. Ini bukan nubuat sebenarnya. Yesaya 9 itu bukan nubuat, itu cerita. Telah lahir itu memang sudah jelas-jelas lahir. Itu jelas-jelas sudah lahir pada saat itu, berarti sudah bukan Yesus itu dulu. Kan di sini itu saya dulu, Pak. balik, Sedangkan Yesus itu Siapa Yesus itu tidak pernah disebut penasihat ajaib. Yesus tidak pernah disebut sebagai Allah yang perkasa. Yesus juga tidak pernah disebut Bapa yang kekal. Yesus juga tidak pernah disebut Raja Jadi Damai. siapa itu, Pak? Sedangkan yang lahir untuk Israel, untuk Yahudi itu adalah orang yang digelari dengan gelar-gelar ini. Apakah Yesus pernah digelari dengan gelar-gelar seperti ini? Siapa? Yesus. Pernah. Iya. Digelari seperti apa contohnya? Raja Perkasa. Ya, itu tadi, Pak, Allah yang kekal. Iya. Apakah Yesus pernah disebut Allah yang kekal? Kalau Yesus dibilang Allah yang kekal, memang dia Allah. Di mana disebutkan orang-orang memanggilnya Allah yang kekal? Itu di mana? Baiklah, tunggu Pak ya, biar saya jelaskan dulu ya, supaya nggak gagal paham ya. Gini, kalau di Ada yang gagal paham. Iya, saya Ini tanya, kitabnya Pak. orang Yahudi, Pak. Ya kalau saya tanya, siapa yang dimaksudkan di Yesaya itu kelahiran Raja Damai? Siapa Raja Damai itu? Coba Bapak jawab. Raja Damai yang ada di sana itu adalah rajanya orang Yahudi yang mereka panggil dengan sebutan Hezekia. Kenapa rupanya? Hezekia. Ya. Apa dasarnya Hezekia. di Hezekia itu dibilang Bapak itu disebut Raja Damai? Dalam hal apa? Oke. Baca dari Yesaya 9 itu Pak. Untuk memahaminya itu saya bacakan, Pak ya. Saya bacakan supaya Bapak paham. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya, dan gandar yang ada di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Berarti dari data ini jelas sekali ketika orang itu datang kemudian, apa yang dialami Bani Israel akan sama dialami pada saat kemudian mereka ditindas oleh bangsa Midian. Iya. Orang-orang Yahudi, Pak, orang-orang Yahudi itu pernah ditindas oleh Midian, bangsa Midian, kerajaan Midian. Dan ada kemudian oknum raja yang membebaskan mereka dari penindasan bangsa Midian. Siapa itu? Namanya Raja Gideon. Anda baca di dalam Hakim-Hakim 1, Pak, nomor 1. Bangsa daripada Israel yang dijajah oleh bangsa Midian itu dibebaskan oleh Gideon. Nah, anak yang lahir ini akan membebaskan Bani Israel dari penindasan. Penindasan siapa? Penindasan bangsa Asyur. Oke? Siapa yang membebaskan Bani Israel dari penindasan bangsa Asyur? Itulah dia anak yang telah lahir. Nah, sekarang siapa? Siapa yang membebaskan penindasan bangsa Asyur ke orang Yahudi? Apakah Yesus? Tunggu dulu, Pak. Atau Hezekia? Itu tunggu dulu. Coba Bapak baca Yesaya 11.
mengenai Raja Damai. Apa benar Rizky? Tunggu. Jangan kemana-mana dulu. Loh, kita mencari Raja Kemana-mana Damai. dulu. Baca Raja di Damai dalam itu apa? Iya, Kan sabar dulu, Pak. Sabar dulu, sabar. Orang-orang Gini, maaf, memanggilnya maaf. Raja Damai, Gini. Pak. Tunggu. Berarti Bapak- dia mendamaikan Yerusalem, Pak. Pak, dengarkan saya. Orang-orang memanggil rajanya dengan panggilan Raja Damai. Apakah Yesus pernah memberikan kedamaian kepada Yerusalem? Kepada orang Yahudi? Untuk sebagian orang Di mana? iya. Untuk sebagian orang Di mana tidak. Yesus? Pada saat Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel sedang dijajah, sedang ditekan oleh penjajah Kekaisaran Romawi. Apakah Yesus bisa membebaskan Bani Israel dari penjajahan Romawi? Karena gini loh Pak. Bisa? Tunggu dulu. Gini loh. Bapak ini nggak nyambung kalau ngomong ini Lu kok bukan nggak nyambung, Bapak jangan mengajari. Jangan Bapak jadi yang menerangkan. Saya seorang Kristen, Bapak nggak kasih menerangkan. Bapak yang menerangkan buku saya kan kebalik. Saya yang lebih paham Bibel daripada Bapak. Bapak hanya berdasarkan iman, saya berdasarkan akal, Pak. Akal. Sekarang coba tunjukkan di mana Yesus disebut Raja Damai. Di mana? Coba baca apa yang dikatakan malaikat waktu sama Di mana pernah Yesus telah lahir bagimu Bapak, di mana Yesus pernah? Telah lahir itu sudah lahir atau belum lahir? Waktu Maria. Kok lari ke Maria? Ke Maria, Bapak. Bapak kan menanya. Inilah saya katakan kalian itu manusia gepeng, kepalanya gepeng, cuma sebelah. Telah lahir, Pak, telah lahir. Pada saat Yesaya menceritakan itu, oknum raja yang membebaskan Bani Israel dari penjajahan itu telah bayi dia. Ada lahir bayi pada saat itu. Udah. Bapak kasih saya ngomong. Iya, jangan. Iya. Pertanyaannya gini, Pak. Tolong dengerin pertanyaannya ya. Enggak, dengerin dulu, Pak. Saya 9 nomor 6. Tolong sebutkan yang telah lahir di situ. Itu aja dulu, Pak. Siapa yang telah lahir di situ menurut Anda? Silakan. Maka tunggu dulu, jangan dengarkan dulu saya. Saya yang punya buku, jangan kalian menggurui. Kebalik dong. Kalau saya kebalik Tanya, Pak. Ya saya 96 siapa yang telah lahir, Pak? Hei, itu bukunya Yahudi itu, bukan bukumu itu. Sekarang Musa Nabi siapa? Nabi Yahudi. Kenapa Musa sih? Kenapa jadi Nabi Musa? Kenapa kau bawa Yahudi? Pertanyaannya, dengarkan. Ketika kitabnya Yahudi mengatakan telah lahir, apakah Yesus sudah ada di situ? Makanya dengar dulu, jangan kau bertanya terus, dengar dulu saya jelaskan. Makanya, tidak ada yang bisa kamu tipu di sini, Bang. Bang, jangan tipu-tipu di sini, Bang. Pertanyaannya, telah lahir, yulat dalam bahasa Ibrani. Apakah Yesus telah lahir pada saat itu? Ya dijawab, Pak. Yang telah lahir di situ. Loh, itu kan pertanyaanmu udah salah. Itu kan Yesaya. Datanya telah lahir, Pak. Datanya telah lahir. Itu kan nubuat. Kau kan nubuat kok telah lahir. Kok nubuat pula? Nubuat orang sudah lahir kok dibilang nubuat. Nih, bacanya Yesaya 11. Nubuat enggak itu? Kenapa lari-lari, Pak? Loh, Raja Damai. Yesaya 9 Raja Damai. Coba baca Yesaya 11. Sekarang begini aja. Sekarang begini aja. Dengarkan. Yesus kapan membebaskan? Kapan Yesus membebaskan Bani Israel dari penjajahan? Kapan, Mbak? Penjajahan nih, Bos. Kapan Yesus membebaskan Bani Israel dari penjajahan itu kapan? Enggak pernah orang Yesus dijajah kok. Kan memalukan. Ngambil kitabnya orang, lalu ditafsirkan seenak perut demi untuk memuaskan syahwat iman Anda. Yesaya 9 itu, Pak, itu menceritakan tentang keadaan yang buruk yang terjadi atas bangsa Yahudi atau Israel. Bangsa Yahudi pada saat itu sedang dalam tekanan hebat. Kemudian Allah menolong mereka. Siapa yang menekan? Asyur. Siapa kemudian yang menolong? Hizkia. Jadi melalui anak yang disebut Raja Damai itu, dialah yang membebaskan Israel, bangsa Israel, dari
penjajahan. Oke. Media, sorry. Asyur kalau Gedeon. Nah, sekarang kemudian apa yang terjadi? Bangsa Israel dimusnahkan oleh bangsa Midian. Tetapi dengan mujizat Allah kemudian Gideon berhasil membunuh 120 orang Midian. Nah, sekarang bagaimana dengan Hizkia? Hizkia juga melakukan hal yang sama. Yang terjadi pada masa Midian, terjadi juga pada masa itu. Bagaimana kemudian Raja Hizkia yang telah lahir berdoa kepada Allah untuk melawan Asyur. Apa yang terjadi? Mujizat yang terjadi terhadap Gideon kembali terjadi kepada Hizkia. Lagi-lagi Hizkia mampu membunuh dan menghancurkan kemudian orang-orang Asyur 185.000 dalam waktu yang sangat singkat. Sama seperti yang dilakukan Gideon, membebaskan bangsa Israel dari tekanan Midian. Yesus membebaskan Israel dari tekanan siapa? Justru dia yang dikendalikan oleh penjaya Yesus. Malah dibunuh oleh penjaya. Justru dia yang dibasmi. Justru dia yang dipitik. Gitu loh, Pak. Ya, jadi belajar itu menjelaskan itu harus pakai ilmu. Iya. Asumsi iman aja gitu. Udah, ini saya dulu ya, giliran saya Oke. bisa. Iya apa? Di dalam Yesaya 11 yang berkaitan dengan Raja Damai, di sini ditulis satu tunas akan keluar dari tanggul Isai. Isai loh, Isai, siapa Isai? Ya, udah. Dan taruh yang tumbuh dari kepangkal yang berbuah, roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat pada pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yang kesenakannya ialah takut akan Tuhan. Siapa itu? Hizkia. Terus aja Pak, terus dulu Pak. Hah? Ya itu dulu mengenai Raja Damai tadi yang di Yesaya 9 itu. Nah, terus siapa yang di Yesaya? Putus-putus Bang Roma. Yang telah lahir. Enggak ada diceritakan, jangan sampai ke Raja adalah Hizkia dulu. Sama seperti Gideon pada saat dekat oleh Midian adalah Hizkia. Memang Hizkia yang membebaskan bangsa Israel tekanan melawan Asyur itu adalah Hizkia. Makanya kan dibilang di dalam cerita Yesus itu, makanya orang Yahudi banyak meninggalkan Yesus karena apa? Ya tadi kan mau bahas ke Yesus, di mana Yesus itu? Buktinya dia apa? Iya, disebut Raja Damai yang mendamaikan bangsa Israel dari penjajahan itu. Yesus kapan? Nah, kapan? Gini, justru yang membebaskan Yerusalem dari penjajahan Romawi itu Islam, Pak. Islam, bukan Yesus. Sahabat Rasulullah yang membebaskan kemudian Palestina, Yerusalem dari tekanan Romawi, bukan Yesus. Gimana Yesus dikatakan Raja Damai, Pak? Gimana saya mau menjelaskan, Bapak yang ngomong terus? Iya, karena Anda tidak menjawab pertanyaan. Aku belum menjawab pertanyaan. Siapa yang lahir? Dengar, siapa yang lahir ketika Yesaya mengatakan telah lahir? Siapa yang? Ya itu aja dulu dijawab Pak. Pertanyaannya sederhana. Di Yesaya 96 lahir di situ Pak. Silakan. Jangan kemana-mana Pak. Ya Pak. Setelah lahir di situ siapa yang lahir Pak? Itu aja dulu. Silakan. Gini loh. Jangan yang lahir begini. Oke, yang lahir begini katanya. Masa begini lahir Pak? Gini, maksud saya gini. Jangan punya maksud ditanya. Siapa yang telah lahir di situ? Ini. Anda nggak boleh mengatur saya apal kitab saya cara bacanya. Kenapa? Bacanya di situ coba Anda baca lagi deh. Telah lahir apa belum lahir? Nggak usah gitu Pak, kalau gitu cara kita baca kitab salah. Lah nggak bisa begitu, Anda yang menyelewengkan, menipu di sini Pak. Mau aku buktikan. Yang telah lahir siapa? Yang telah lahir siapa? Kita berasumsi seperti Bapak cara baca kitab. Anda yang asumsi Pak. Loh, iya jelas dong. Yang telah lahir kalau begitu cara kita baca kitab. Saya baca lagi nih ya. Saya baca Pak.
Nggak usah Saya kau balik, baca. semua salah kalau kayak gitu. Sebab Iya. seorang anak telah lahir. Siapa anak yang lahir itu? Silakan. Yesus. Oh, jadi di zaman Yesaya Yesus sudah lahir. Nenek lu kiper lah. Berapa tahun? 700 tahun kemudian loh baru Yesus lahir. Rusak. Ulaika hum syarrul bariyah. Rusak lah ini iman kalau akal nggak dipakai ya ini begini ini rusak. Serius pada ini. Otak rusak. Mohon maaf Pak, Anda rusak. Jadi di Kristen Itulah itu yang kalau Islam katakan dalam telah lahir Al-Quran. itu berarti belum lahir. Saya telah makan artinya belum makan gitu. Enggak. Gitu di Kristen itu begitu. Nah, dia telah kabur artinya dia masih di sini. Ya kan? Enggak Pak De. Dia telah kabur, nanti dia akan kabur. Gitu. Jadi kita kembali ya bahwa Yesus itu di dalam kehidupannya dia itu dalam penjajahan Romawi. Yesus tidak pernah beraksi untuk melawan tentara Romawi yang menjajah negaranya. Menurut informasi, Yesus itu tidak punya pasukan, dia hanya 12 murid. Dia dalam hidup kesulitan. Dia mau beli pedang aja, itu jual jubah. Gimana mau berperang melawan penjajah? Kan begitu. Jadi tidak pernah Yesus itu diberi gelar Raja Damai. Justru yang mendamaikan menurut tadi keterangan Bang Juma yang pernah kita baca, bahwa yang mendamaikan justru yang melawan Romawi itu adalah sahabat Nabi. Bukan Yesus. Romawi hengkang ke negaranya. Gitu loh. Baca sejarah dong. Mana ada Yesus mendamaikan? Justru dia dibawa tekanan. Justru Kayafas, imam Yahudi itu ingin mencelakai dia. Karena apa? Mata pencahariannya sejak kehadiran Yesus itu terancam. Dihasutlah tentara Romawi tanpa bukti. Data di Bible itu mereka ditangkap oleh penyelewengan Yudas. Bagaimana dia mau Raja Damai dia ditangkap? Kemudian terjadilah di Bible Anda itu Yesua Amasia dieksekusi di tiang salib oleh tentara Romawi. Justru dia yang menjadi korban. Bukan Raja Damai, itu kisah di Bible Anda gitu loh. Raja Damainya di mana coba? Nah, menurut Napiri berdasarkan hasil mimpi terakhir, Yesus nanti sesudah pemilu akan turun. Oh, Napiri. Bagaimana Napiri? Habis mimpi, Yesus tahun berapa dia turun? 2025. Oh, 2025 Bang Juma, Yesus mau turun. 2027. Gimana sih ini orang? 2025, satu tahun sesudah pemilu. Makanya cepat-cepat tobat, 1 tahun lagi nih waktu. Dia turun nanti di Indonesia apa di mana tuh? Dia itu turun di angkasa. Yang datang itu dalam bentuk roh. Oh. Jadi di Indonesia kelihatan? Dalam bentuk roh. Oh, nggak kelihatan? Iya, jadi ngelihatnya itu dalam bentuk roh. Manusia itu menghilang dalam bentuk roh. Bus, semuanya. Bang Hen mulai. Musolahin. Assalamualaikum. Ini topiknya Yesus bukan Tuhan. Ini kata siapa? Kata Yesus. Kata Yesus. Kok kata Yesus? Ini Napiri. Lu nggak dengerin tadi Bang Juma nerangin kata Yesus bukan Tuhan. Orang saya mimpi ketemu Yesus, dia ngaku bukan Tuhan, gimana? Nah, Pak Sugi kan udah mimpi, kenapa nggak percaya? Orang dia ngaku bukan Tuhan, itu harus saya percaya sebagai Tuhan. Mimpinya Pak Sugi plesetin kok. Masa mimpi orang lu nggak percaya? Gimana sih?
kamu mimpi, saya suruh percaya. Sekarang saya mimpi, kamu harus percaya. Ini Nafiri sama Mas Saha satu spesies. Satu geng sama Luka Tambunan. Satu geng. Ya, ada menslek-mensleknya sedikit. Oh. Nah, ini Yesus bukan Tuhan, ini kata siapa? Ini kan Bang Juma udah percaya nggak Bang Juma nanti tahun 2025 itu nanti di Bolangi kelihatan loh Yesus, katanya Nafiri turun. Dia sekalian aja.